Apa dampak kecerdasan buatan dan teknologi terhadap masyarakat? Teknologi merubah masyarakat. Digitalisasi menantang cara hidup kita. Perubahan-perubahan ini menciptakan kemudahan dan cara penyelesaian masalah yang tidak pernah mungkin terjadi sebelumnya. Bersama sisi positifnya, ada juga tantangan yang perlu diatasi. Berikut adalah 3 tren yang membawa kita ke fase peradaban yang sangat berbeda dari apapun yang datang sebelumnya. Sistem yang semakin canggih dan cerdas. Kita sudah hidup di dunia di mana sistem non-manusia dapat melakukan hal-hal yang sebelumnya hanya manusia yang bisa lakukan. Dalam beberapa kasus, sistem non-manusia ini dapat melakukan tugas lebih baik daripada yang kita bisa. Kecerdasan buatan sekarang dapat meniru ucapan manusia, menerjemahkan bahasa, mendiagnosis kanker, menyusun dokumen hukum, dan bermain game, dan bahkan mengalahkan pesaing manusia. Kami sudah berada dalam masyarakat di mana sistem dapat menyelesaikan tugas yang kami yakini tidak mungkin dilakukan di zaman kita. Kemampuan sistem non-manusia akan terus berkembang. 2. Sistem menjadi terdesentralisasi. Garis antara online dan offline, ruang nyata dan dunia maya ini adalah yang akan menjadi kurang penting dan kurang berarti seiring berjalannya waktu. Sistem menjadi lebih mampu dan lebih terintegrasi ke dunia di sekitar kita. Dulu sangat mudah untuk membedakan antara teknologi dan non-teknologi. Hari ini dan semakin di masa depan, teknologi akan tersebar di dunia di sekitar kita dalam benda dan artefak yang sebelumnya tidak pernah kita pikirkan sebagai teknologi seperti rumah pintar dengan peralatan pintar dan di ruang publik di kota-kota pintar yang padat dengan sensor. 3. Masyarakat semakin terukur. Kami menghasilkan lebih banyak data sekarang setiap beberapa jam daripada yang kami lakukan sejak awal waktu hingga 2003. Artinya adalah bahwa ketika data itu ditangkap dan diurutkan berdasarkan orang-orang yang memilikinya dan mengendalikannya, memiliki wawasan tentang pengalaman hidup kami di luar apapun yang pernah diimpikan oleh siapapun di masa lalu ke dalam apa yang kita pikirkan, apa yang kita pedulikan, apa yang kita rasakan, kemana kita pergi, apa yang kita beli, dengan siapa kita berbicara, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan pada hari tertentu, dengan siapa kita bergaul. Kami meninggalkan jejak hal-hal ini yang menawarkan jendela ke dalam jiwa kita baik secara individu maupun kolektif yang mengerdilkan apapun yang bisa diimpikan oleh para filsuf atau raja atau para imam masa lalu. 3 tren ini semakin cepat, dan tampaknya sangat tidak mungkin bahwa kita sebagai manusia tidak akan berubah dalam cara kita hidup bersama sebagai akibatnya. Kami tidak pernah harus hidup berdampingan dengan sistem non-manusia yang begitu kuat. Kami tidak pernah tahu bagaimana rasanya dikelilingi oleh teknologi yang tidak pernah dimatikan. Kami belum pernah berada di dunia di mana kehidupan kami disahkan seperti itu. Digital itu politik. Mereka yang mengendalikan dan memiliki sistem digital paling kuat di masa depan akan semakin memiliki kendali besar terhadap kita semua. Teknologi mengerahkan kekuatan. Mereka berisi aturan yang harus kita semua ikuti dan mereka yang menulis aturan semakin memiliki tingkat kekuasaan. Dengan mengumpulkan data tentang preferensi kami, riwayat penelusuran dan lebih banyak orang memiliki kekuasaan atas kami. Mereka tahu apa yang membuat kita tergerak dan mereka tahu wortel dan tongkat. Dalam contoh Cambridge Analytica dan kampanye kepresidenan AS 2016, perusahaan memiliki beberapa ribu titik data sekitar 200 juta orang Amerika. Intinya, semakin banyak data yang dikumpulkan tentang kita, semakin mudah bagi orang lain untuk membujuk, mempengaruhi, dan memanipulasi kita.